Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat Tuhan yang saya kasihi, apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih kita ucapkan buat tim yang setia melayani kita setiap minggu. Tim media, tim pemusik, dan tim praise and worship, dan tim pendoa. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam melayani Tuhan dan komitmen yang Anda telah berikan buat pelayanan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan terus memberkati hidup Anda dan pakai hidup Anda menjadi berkat. Dimanapun Anda berada, pasti engkau akan membawa impact yang besar. Haleluya. Saudara kekasih, pada minggu ini kita akan mempelajari satu bahagian firman yang terdapat dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bahagian firman Tuhan ini. Jemaat sekalian boleh baca firman Tuhan yang ada di tanganmu, baik itu handphone ataupun Alkitab manual. Saudara boleh baca bersama-sama saya di dalam bahagian ini, ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Tulisan tebal di atas firman yang telah menjadi manusia. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tetapi terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12 yang terakhir. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara kekasih, kita akan baca ayat yang ke-12. Ini akan menjadi ayat emas kita pada hari ini, yaitu dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Pasti akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mempelajari kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Bapa bahwa apa yang telah kami baca, firman Tuhan yang telah kami baca sebentar tadi adalah perkataan Allah yang hidup. Oleh itu Bapa, kami dengan rendah hati menyerahkan hidup kami, dan kami membuka hati kami menerima kebenaran-Mu dalam hati kami Tuhan. Kami percaya pada saat kami menerima kebenaran-Mu ini ya Tuhan, hidup kami diubah dan hidup kami dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kiranya Bapa di surga, Roh Kudus-Mu akan memimpin kami pada saat kami mendengar kebenaran ini. Engkau berbicara kepada kami, kepada setiap pribadi yang sedang mendengar kebenaran ini Bapa di surga. Hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari permulaan sampai selesai. Kiranya Bapa, nama-Mu dimuliakan,
Nama-Mu diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu berkat dari iman percaya kita. Nah, saudara, sesuai dengan tema yang terus kita bahas, saudaraku, berkaitan dengan keakraban kita dengan Tuhan. Nah, orang yang akrab dengan Tuhan ini, saudaraku, ketika dia benar-benar mengalami kedekatannya dengan Tuhan, keakrabannya dengan Tuhan, dan dia juga mengalami berkat Tuhan. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu berkat dari iman percaya kita. Itulah yang dialami orang yang dekat dengan Tuhan. Dia mengalami berkat yang datang daripada Tuhan. Dan berkat itulah yang akan membawa dia lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Berkat dari iman percaya ini, saudaraku, berkata tentang hal-hal yang telah kita alami, ya, hal-hal yang kita terima daripada Tuhan sendiri. Nah, dikatakan dalam pendahuluan khotbah ini, iman yang menyelamatkan berkisar dari tindakan kita yang drastik, yaitu pada saat kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus dalam hidup kita selaku Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah iman yang dikatakan iman yang menyelamatkan. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang beriman, namun kita belum menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, belum menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, itu bukan iman. Dan tindakan percaya kita yang berkesinambungan dalam ketekunan kita, memelihara iman percaya kita sampai pada akhir hidup kita, itulah yang disebut, saudaraku, iman yang menyelamatkan. Dia memelihara kesetiaannya, imannya terhadap Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Itulah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan berkata tentang tindakan kita yang drastik, saudaraku, yang kita telah ambil dalam kita mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudara, daripada tema ini kita akan mempelajari 2 poin yang berkaitan tema ini, saudaraku, yaitu berkat dari iman percaya kita. Yang pertama, apa yang dikatakan berkat dari iman percaya kita adalah kuasa kebenaran Injil itu menerangi perjalanan hidup kita. Oleh karena kita percaya dan kita menerima kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita, dan berkat itulah yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Dalam ayat yang keempat, saudaraku, dikatakan di sana, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus Kristus ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Saudara kekasih, mengapa kita perlu Injil menerangi perjalanan hidup kita? Perjalanan hidup kita, saudaraku, diumpamakan kita sedang berada dalam satu kegelapan yang pekat, di mana, saudaraku, dalam kegelapan itu kita meraba, dan kita tidak pasti apa yang ada di hadapan kita. Dan kita tidak pasti apa bahaya-bahaya yang sedang menanti dalam perjalanan hidup kita.
Itulah bayangan dalam perjalanan hidup seseorang. Ketika dia berada di pihak roh-roh yang menentang kebenaran, ketika dia belum memiliki kebenaran dalam hidupnya, kebenaran firman, saudaraku, dikatakan dia sedang berada di dalam kegelapan. Saudara boleh bayangkan orang yang ada di dalam kegelapan. Apa yang terjadi, saudaraku? Pasti, saudaraku, dalam kegelapan itu, saudaraku, dia sangat bergumul. Dan juga dalam pergumulannya ada ketakutan, tidak ada ketenteraman, tidak ada damai di jiwanya. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan kegelapan. Dalam kegelapan itu bahaya yang menanti, saudaraku. Ya, mungkin ada binatang-binatang yang berbahaya, saudaraku. Mungkin dalam tempat ataupun dalam perjalanannya itu, saudaraku, dia sedang berada dalam bahaya oleh karena perjalanan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Dan banyak lagi, saudaraku, hal-hal yang meragukan. Nah, itulah bayangan yang dilalui oleh orang-orang yang masih belum berada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu seseorang itu menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, dikatakan menerima Injil, yaitu Yesus Kristus sendiri, saudaraku. Injil itulah yang dapat menerangi perjalanan hidupnya. Saat kebenaran itu menerangi hidup seseorang, saudaraku, dia memiliki harapan yang pasti. Apa yang dikatakan tentang kuasa kebenaran Injil menerangi perjalanan hidup kita? Dikatakan Kristus yang merupakan sabda Allah. Dalam bahasa Greeknya, dalam bahasa Yunaninya dikatakan logos, yang berarti firman Allah. Jadi Kristus adalah firman Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang dapat menerangi perjalanan hidup kita. Saudaraku, saya yakin setiap kita datang dari latar belakang yang berbeda, saudaraku. Maksud saya di sini, saudaraku, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita terima Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kita, kita sempat, ya mungkin ada yang sempat berada di dalam kegelapan. Yang berarti, saudaraku, hidupnya terus bertentangan dengan kebenaran Injil. Saudaraku, orang yang akrab dengan Tuhan, berkat percayanya, saudaraku, Injil itu menerangi hidupnya. Dan Injil itulah yang membawa hidupnya berhasil. Sehingga, saudaraku, ketika kita diterangi oleh Injil Kristus itu, saudaraku, kita dapat melihat harapan yang ada di hadapan kita. Kita tidak lagi terhuyung-hayang dalam perjalanan kita. Kita tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan, saudaraku. Tapi kita benar-benar memiliki keyakinan, kepastian, oleh karena kebenaran Injil itu sendiri yang menerangi perjalanan hidup kita. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga dan 4, di situ ada firman Tuhan yang telah disediakan dalam slide. Dikatakan Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Seperti mana firman Tuhan dalam Injil Yohanes tadi, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu bercahaya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Dan Ibrani ini pula saudaraku dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah saudaraku yang akan menerangi hidup orang yang benar-benar akrab dengan Tuhan. Dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dan seterusnya dalam ayat yang keempat, yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itulah position yang ada pada Yesus Kristus. Dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudaraku, apa yang kita tahu tentang nama yang dikaruniakan kepada Yesus? Setiap tahun kita mendengar firman tentang Natal, saudaraku. Apa yang disebut tentang namanya? Oleh namanya, saudaraku, nama yang di atas segala nama yang dapat memberi harapan kepada manusia. Itulah nama Yesus Kristus, saudaraku. Dalam kegelapan kita tidak dapat menemukan nama yang dapat menghibur kita. Dalam kegelapan itu, saudaraku, kita tidak dapat mengetahui yang apa artinya harapan. Oleh Dia, saudaraku, oleh Yesus Kristus kita mengerti apa yang namanya, apa artinya pengharapan. Itulah nama Yesus Kristus, saudaraku. Dan di dalam Dia juga, saudaraku, dikatakan dalam Yesaya 9 itu, saudaraku, Dia adalah apa? Penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang kekal, saudaraku. Itulah Yesus Kristus yang kita sembah. Dia punya nama, saudaraku, dikatakan sangat luar biasa, hebat, lebih indah daripada nama mereka, nama malaikat, saudaraku. Saudara, inilah yang terjadi ketika seseorang itu, saudaraku, akrab dengan Tuhan. Dia tidak lagi, saudaraku, memiliki ketakutan. Karena di dalam Dia, saudaraku, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi kita. Saudaraku, inilah yang dikatakan apa yang terjadi ketika orang yang akrab dengan Tuhan itu, dari hidupnya, saudaraku, akan timbul berkat dari iman percayanya. Dan hal yang kedua, saudaraku, apa yang terjadi daripada berkat dari iman percaya kita, yang kedua, saudaraku, dikatakan kita mendapat status sebagai anak Allah. Status sebagai anak Allah dalam ayat yang ke-12 tadi, saudaraku, saya akan baca ayat ini sekali lagi. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, orang yang percaya kepadanya dikatakan apa? Akan diberinya kuasa, saudaraku. Ya, supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan poin yang kedua, saudaraku, kita mendapat status sebagai anak Allah. Berarti, saudaraku, pada waktu kita belum menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, pada waktu kita berada di dalam kegelapan, kita belum memiliki status sebagai anak Allah. Kita adalah orang yang dikatakan memberontak terhadap Allah, orang yang melawan Allah, orang yang tidak menghormati kebenaran. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, status kita sudah berubah, saudaraku. Kita disebut anak
anak Allah. Haleluya. Kita bersyukur saudaraku, karena hal ini terjadi oleh karena kemurahan Tuhan buat kita. Apabila kita dikatakan mendapat status sebagai anak Allah, kita memiliki tindakan yang drastik untuk tetap percaya kepada Kristus. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah ataupun menjadi orang yang melawan Allah, tapi kita memiliki tindakan yang drastik. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita percaya kepada Dia yang dapat memberi jaminan keselamatan itu, yang dapat memberi harapan kepada kita. Itu artinya saudaraku, ketika kita memiliki status sebagai anak Allah, kita percaya. Dan seterusnya, apa yang terjadi ketika kita memiliki status sebagai anak Allah? Kita konsisten dalam memelihara iman percaya. Konsisten dalam memelihara iman percaya ini, apa yang disebut dalam firman Tuhan tadi saudaraku, bahagian yang telah kita baca sebentar tadi saudaraku, kita konsisten mempraktekkan kebenaran Tuhan dalam hidup kita setiap hari, melawan segala jenis kejahatan yang datang menggoda hidup kita, yang coba merebut kebahagiaan yang ada di dalam hati kita. Kita melawan semuanya saudaraku, dan kita tidak berkompromi dengan bentuk-bentuk kejahatan yang coba mengheret kita untuk masuk di dalam kejahatan itu. Tapi kita menyadari status kita sebagai anak Allah, kita konsisten memelihara kebenaran dan kita percaya dalam iman dan melawan segala bentuk kejahatan itu. Dan juga dikatakan kita mendapat status sebagai anak Allah, dalam arti kata sebagai anak Allah sudah pasti kita juga berhak menerima segala berkat yang tersedia bagi orang yang setia terhadap Allah Bapa sampai akhir hidupnya. Inilah janji yang benar-benar saudaraku menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Kenapa saudaraku? Karena ada hak yang kita terima. Saudara, inilah keuntungannya saudaraku, saat kita memiliki status sebagai anak Allah, kita juga mendapat apa? Hak yang ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Dahulu saudaraku dikatakan kita yang sudah jauh dari Allah dan juga memusuhi Allah dalam hati kita, bukan hanya di hati, juga di pikiran kita. Itu yang terjadi pada waktu kita menjadi seteru Allah, menjadi penentang Allah. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, inilah berkat yang kita terima sebagai anak Allah. Status kita yang sudah diubah pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita bukan lagi penentang, kita bukan lagi musuh Allah, tapi kita adalah anak Allah. Yang dulunya saudaraku kita adalah orang yang jauh dari Allah, tapi yang sekarang saudaraku
kita diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Yesus Kristus. Saudaraku, inilah berita gembira yang kita terima sebagai anak Allah, saudaraku. Dan kita juga dikatakan untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, saudara kita diubah, saudaraku. Diubah oleh Yesus Kristus. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sehingga status kita diubah menjadi anak Allah. Dan kita dikatakan mendapat hak, yaitu warisan yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu kehidupan kekal yang tersedia di dalam kerajaan sorga. Saudara kekasih, daripada akhir firman Tuhan ini, penutupan firman Tuhan ini dikatakan, iman sejati bukan sesuatu kepercayaan yang statis ataupun hanya kata-kata saja, ya. Melainkan iman adalah suatu penyerahan yang penuh kasih dan penyangkalan diri. Penyangkalan diri ini bermaksud, saudaraku, dalam kita menempuh kehidupan kita, saudaraku, kita begitu tergoda, ya. Kadang-kadang kita tarikan keinginan diri itu begitu kuat. Namun, saudaraku, dikatakan orang yang memiliki iman di dalam Dia, saudaraku, dia benar-benar menyangkal dirinya. Maksudnya, saudaraku, setiap keinginan yang datang dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita punya kekuatan untuk menentang, untuk melawannya, saudaraku. Yang sentiasa membawa seorang dekat, akrab dengan Allah. Pada waktu kita, saudaraku, benar-benar memiliki kasih terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah yang dapat membawa kita semakin dekat, semakin akrab dengan Allah Bapa di sorga. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita telah mempelajari bagaimana tindakan iman percaya kita, ya. Berkat dari iman percaya kita, kita memiliki kuasa kebenaran Injil yang dapat menerangi perjalanan hidup kita, sehingga kita memiliki keyakinan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Dan kita juga mendapat status sebagai anak Allah. Kita tidak mau mempersia-siakan iman percaya kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Itulah yang perlu kita perjuangkan dengan konsisten sampai kita mengakhiri hidup kita di atas permukaan bumi ini. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, kiranya melalui kebenaran firman pada hari ini yang telah mengajar kita, memperingat akan kita, ketika seorang itu memiliki keakraban dengan Tuhan, ada satu tindakan yang muncul dari hidupnya ataupun yang dia terima, yaitu berkat dari iman percayanya itu yang akan membawa dia semakin dekat dan semakin dalam cinta kasihnya terhadap Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini untuk jemaat sekalian. Saya berdoa kiranya berkat Tuhan hari ini akan terus mengambil tempat di hati kita untuk membawa kita terus kuat teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk berkat kesetiaan jemaat sekalian mengikuti pemberitaan firman pada hari ini. Sebelum saya serahkan waktu untuk tim yang melayani kita, pertama, Pastor juga berterima kasih untuk komitmen jemaat yang terus-menerus berdoa untuk pelayanan Tuhan di
di gereja Tuhan, di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Dan komitmen Anda dalam memberi bantuan, sumbangan Anda, baik melalui persepuluhanmu, persembahanmu, janji iman, pemberian kasih, dan doamu, saya yakin Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya dalam kehidupanmu. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita terus berdoa buat negara kita, supaya negara kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang berkuasa. Saudara kekasih, mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Bapa atas berkat penyertaan-Mu dalam acara ibadah kami dan pemberitaan firman yang telah kami dengar sebentar tadi. Kiranya berkat firman-Mu mengambil tempat di hati kami. Berkati jemaat sekalian yang sudah menerima kebenaran firman. Kiranya Tuhan, iman kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat sekalian yang telah mengulurkan tangannya memberi untuk pelayanan Tuhan, baik melalui persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan berkat Tuhan dalam hidup mereka, dalam keluarga, pekerjaan, dalam studi mereka. Bapa, hamba berdoa sekali lagi untuk jemaat sekalian dalam tugas pekerjaan kami pada minggu yang akan datang. Tuhan, Engkau tolong setiap pribadi. Lindungi kami Bapa di sorga, agar kami sentiasa berada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemanapun kami pergi dan kemanapun kami berada, kami yakin kuasa darah-Mu Tuhan yang akan melindungi kami, yang akan membungkusi kami, menjauhi kami daripada segala rencana jahat manusia, menjauhi kami daripada segala bahaya sakit penyakit. Kami yakin kuasa-Mu Tuhan akan terus memimpin menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat penyertaan-Mu dalam acara ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom.